Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Chairunisa dari kelas 12C Presensi 9. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat atau obat kontrasepsi, dari kelebihannya, cara pemakaian, atau aturan pemakaian dari alat atau obat kontrasepsi ini. Nah, untuk mencapai keluarga yang bahagia, tentu salah satunya dengan mengikuti program KB. Apa sih tujuan dari program KB itu? Tujuan dari program KB ini untuk mencegah mortalitas antara ibu dan anak, mengurangi angka kelahiran, menghindari kelahiran yang tak diinginkan, mengatur jarak kelahiran, dan menentukan jumlah anak. Di program KB ada beberapa jenis alat atau obat kontrasepsi, seperti yang saya akan jelaskan pada video kali ini, yaitu IUD dan kondom. Dari alat yang saya sebutkan tadi merupakan jenis KB non-hormonal dan tidak permanen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang IUD. Nah, IUD ini merupakan singkatan dari intrauterine device atau yang disebut dengan KB spiral. Cara pemakaiannya yaitu dimasukkan ke dalam rahim wanita. IUD ini merupakan jenis KB non-hormonal dan tidak permanen. Berbentuk seperti huruf T dan dibalut dengan tembaga di bagian luarnya atau yang disebut dengan kuperti, di mana jenis KB ini menggunakan tembaga untuk mencegah terjadinya kehamilan. Balutan tembaga di bagian luar berfungsi sebagai spermisida atau zat yang membunuh sel sperma, sehingga tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Nah, untuk aturan pemakaiannya dapat dipasang kapan saja, saat siklus menstruasi dan dalam keadaan tidak hamil. Penggunaan KB IUD ini bisa bertahan cukup lama, hingga 10 tahun lamanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan KB IUD ini. Untuk kelebihannya, satu, bisa digunakan sebagai alat KB darurat jika dipasang dalam waktu 5 hari setelah berhubungan seks tanpa pengaman. 2, bisa dilepas kapan saja. 3, masa kesuburan kembali normal dengan cepat. Dan yang keempat, tidak mempengaruhi produksi ASI. Dan untuk kekurangannya, 1, biaya pemasangan cukup mahal. 2, menimbulkan nyeri perut seperti merasakan kram. 3, pendarahan pada vagina setelah beberapa hari pemasangan. 4, tidak semua wanita nyaman memakai jenis KB ini, seperti wanita yang memiliki penyakit kanker payudara, kanker serviks, dan radang pinggul. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kondom. Alat KB ini bisa dipakai dengan pria ataupun wanita, terbuat dari bahan lateks atau bahan karet yang bertujuan untuk mencegah kehamilan. Efektivitas pada kondom ini terbilang cukup tinggi, yaitu 98% jika digunakan dengan benar. Artinya, jika digunakan dengan salah, kemungkinan akan terjadi kehamilan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan kondom. Untuk kelebihannya, 1, kondom ini dijual bebas dengan harga terjangkau dan dapat dibeli di toko atau swalayan atau apotek terdekat. 2, tidak memerlukan resep atau arahan dari dokter. 3, tidak mengganggu kesuburan pada seseorang. 4, bisa digunakan kapanpun sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, pemakaian kondom ini sekali pakai, jadi dapat mencegah menularnya penyakit pada seseorang yang memakainya. Dan untuk kekurangannya, 1, tidak dapat digunakan pada seseorang yang alergi terhadap bahan lateks. Yang kedua, bila penggunaan kondom digunakan dengan salah, maka kemungkinan akan terjadi kehamilan. Dan yang ketiga, bila bahan lateks terlalu tipis, bila digunakan tidak memungkinkan untuk mencegah kehamilan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.